undang duduk di depan, di atas panggung, pimpinan sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. undang duduk kembali. Sekaligus memimpin rapat saat ini akan dipimpin oleh Ibu Syana Boisang, SPD. Kepada Ibu, disilakan. Cek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kadin kita di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Pendeta sudah boleh memimpin ibadah singkat di hari ini. Yang saya hormati Komite SMA Negeri 1 Bitung, diinformasikan bahwa Ketua Komite Bapak Fabian Kalo masih dalam perjalanan kurikulum Ibu Susi Bogar, Wakasek Sarana dan Prasarana Ibu Betsy, ada Wakasek Humas mana ini Pak Buyung. Untuk Wakasek Kesiswaan ada izin, ada urusan keluarga yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Yang saya hormati seluruh orang tua siswa yang hadir di pagi menjelang siang hari ini, atas nama pimpinan sekolah saya memberikan apresiasi kepada orang tua yang boleh memenuhi undangan rapat di siang hari ini. Saya tahu bahwa kita punya latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda dan pasti kita disibukkan dengan kegiatan yang berbeda-beda pula. Tetapi apresiasi kepada orang tua murid yang boleh memberikan waktu kepada sekolah dan hari ini boleh memenuhi undangan untuk rapat perdana di awal pembelajaran tahun 2024-2025. Planning awal memang untuk rapat hari ini kita laksanakan di GOR. Di GOR selain mengurangi biaya kalau di GOR kita sewanya cuma kursi dan sound system ya. Tetapi kalau di sini harus mengeluarkan tenda dan lain-lain. Tetapi permohonan yang diberikan oleh pimpinan sekolah, informasi dari pihak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa untuk hari ini sudah ada jadwal kegiatan Pemkot di GOR, sehingga memang
tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan rapat di luar. Jadi rapat kenyamanan, mungkin ada orang tua yang sudah duduk di posisi aman, tetapi ada yang ini sedikit kena matahari ini dia. Jadi saya atas nama pimpinan sekolah memohon maaf, nanti tinggal menyesuaikan. Kalau matahari berdekat lari sedikit seperti itu. Dan kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini memang tepatnya juga SMA Negeri 1 Bitung berusia 59 tahun ya, 59 tahun, dan makanya tadi ada doa bersama, kita rayakan secara sederhana. Ini tidak usah glamor-glamor toh, rayakan secara sederhana, yang penting tidak mengurangi esensi dari perayaan ulang tahun tersebut. Jadi hari ini kita mengawali rapat kita dengan ibadah bersama, bersyukur kepada Tuhan karena SMA Negeri 1 Bitung bisa membilang di 59 tahun. Ada dua agenda rapat yang penting. Pertama, rapat awal pembelajaran, dan yang kedua, rapat pemilihan Komite SMA Negeri 1 Bitung. Dan kalau bisa kita sepakat untuk pemilihan kita taruh di nomor 2 ya. Kita rapat dulu awal pembelajaran. Tidak lama karena mengingat Bapak Ibu yang Muslim akan melaksanakan sholat Jumat, dan kalaupun sementara rapat ada yang mau sholat, tidak apa-apa kalau izin untuk melaksanakan sholat, tetapi diupayakan rapat bisa secepatnya seperti itu. Bapak Ibu, sebelumnya khusus untuk kelas 10 terlebih dahulu mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Negeri 1 Bitung yang saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Fabian Kalo. Kepada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Bitung diberikan kesempatan. Kepala sekolah, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi menjelang siang hari ini kita semua terkumpul di tempat ini untuk mengadakan rapat perdana di tahun ajaran yang baru ini. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, wali-wali kelas, guru, tenaga harian, termasuk kalau ada P3K di sini cuma satu kalau nggak salah. P3K ada banyak sebenarnya. Staf dan semua jajaran sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, orang tua, murid dan atau wali murid yang hadir di tempat ini. Saya ini sekolah unggulan gitu kan. Saya alumni di sini. 40 tahun lalu saya sekolah di sini. Kita Mama juga sekolah di sini. Padahal kita sekolah jauh sekali loh. Saya tinggal di Air Tembaga. Untung dulu belum ada zonasi. Kalau ada, sudah lulus kita. Tinggal di Air Tembaga, jadi naik BND dulu sampai pusat kota, baru naik mikro sampai sini. ST20 itu baru boleh sekolah sini. Makanya pernah terlambat. Masih ada teman-teman orang Girian bawah, banyak yang terlambat. Karena kita jam 5 pagi sudah keluar gitu kan. Bapak Ibu sekalian, saya mau mulai dengan mengatakan itu, bahwa bersyukur, berbanggalah orang tua yang anak-anaknya sekolah di SMA Negeri 1 ini. Saya senang dengan nama SMA Negeri 1 ini. Di Bitung ini kan ikut urutan. Jadi SMA Negeri 1 ya memang sekolah SMA pertama di Bitung itu Girian. Dulu Semagir, sekarang jadi SMA Negeri 1. Tapi di beberapa daerah SMA Negeri 1-nya ada banyak. SMA Negeri 1 Gauditan, SMA Negeri 1 Kalawat. Kita bilang, ini mesti ikut rupa Bitung buat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sekarang ada berapa? 7 ya. Nah, bangga karena itu. Sekolah di mana? SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Bitung, Girian. Dengan berprestasi, apakah di bidang politik, pemerintahan, pengusaha, akademisi, profesionalis yang lain, banyak sekali di sini. Kalau mau tanya, nggak usah jauh-jauh. Wali Kota Bitung itu sekarang ini Pak Morris dan istrinya bahkan alumni SMA
Negeri 1 Bitung ini. Sekolah ini sekolah yang dari dulu nasionalis. Sekolah ini tidak lagi bicarakan karena agama apa, ngana golongan dari mana, ngana dari suku apa. Saya bilang saya sekolah di SMA Negeri Girian, yang kebetulan juga saya alumni SMP Negeri Girian. Dari 10 teman saya, 7 Muslim. Dulu orang baku pinjam sepatu, baku pinjam kaos, baku pinjam barang, sekolah sama-sama, kuliah, belajar sama-sama. Di saat pas ada puasa, kita ikut belajar dengan teman-teman. Nah, cuman waktu saat dorang mau teman-teman Muslim mau apa kalau puasa itu pagi-pagi makan sahur gitu kan. Dorang setelah batas imsak ya istilahnya sudah boleh, kita masih boleh terus-terus sampai siang sampai sore. Tapi begitulah kondisi itu. Makanya sekolah ini saya rasa sudah selesai dengan persoalan sarah. Tidak ada lagi mempertanyakan ngana dari suku mana, ngana dari agama apa dan lain-lain. Ini saya mesti melepas jabatan itu karena banyak beberapa pertimbangan. Pertama, selebih dari periode, selebih dari 8 tahun. 3 kepala sekolah saya jadi ketua komite. Dari sebelum Ibu Siana, kemudian ada Ibu Foni, kemudian ada Pak Herman kalau asal ya. Sebelum Ibu Foni ada Pak Herman. Kami sama-sama bekerja sama sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai ketua komite. Ketua komite dan pengurus komite tugasnya mengawasi, memantau, tapi juga memberikan masukan, pendapat kepada kepala sekolah soal proses belajar mengajar. Karena itu sebenarnya kemudian keluar surat baru dari kementerian, komite itu harusnya intens, harus lebih sering berada di kantor. Karena itu maafkan aku, saya kurang sering berada di kantor sekolah ini. Makanya sebenarnya ada ruang kecil untuk komite sekolah. Bagaimana dia melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan kalau sebulan sekali datang ke sekolah? Atau apalagi kalau nanti ada penerimaan murid baru datang, itu lebih parah. Karena itu saya juga sadar diri, saya bilang sama ibu, saya mau hadir hari ini, hari Jumat, dan saya akan menyatakan diri untuk mundur karena sudah terlebih waktu gitu. Tapi juga saya yakin saya nggak bisa menyesuaikan dengan aturan baru. Kalau saya mesti di sini sesering mungkin, saya nggak bisa. Saya hands up dan saya mau kasih ke mereka. Terserah Bapak dan Ibu yang akan memilih mereka yang betul-betul punya waktu di sini. Bukan tugas sekolah, akhirnya tugas komite. Siapa komite itu? Komite perwakilan dari orang-orang tua murid yang akan bicara bersama-sama dengan. Saya masih tanya tadi, kalau kita masih pakai keputusan Menteri Permendikbud nomor 63 tahun 2023. Itu yang dipakai di situ batasan-batasan tentang dana BOS. Dana BOS ini kita bersyukur Bapak Ibu karena sangat mempunyai nama, mereka terkendala. Mereka memungut biaya ke orang tua murid karena aturan itu. Akhirnya muncul swasta-swasta yang pure swasta yang tidak punya dana BOS. 4 juta sampai 5 juta tiap bulan. Sementara kita yang di sini gratis, enak sekali karena ada dana BOS. Tapi lagi-lagi realita bahwa dana BOS nggak bisa mengcover semua kebutuhan sekolah. Ada 12 poin penggunaan dana BOS itu, termasuk sebenarnya karena itu memang akhirnya komite sekolah tapi bagi orang miskin 100.000 itu besar sekali. Maka terjadi ketidakadilan. Orang miskin itu 100.000, sementara dia boleh kasih 500.000 atau mungkin 1 juta. Karena itu dari dulu komite mampu kasih lebih, kenapa tidak? Nah, saya mau bilang itu secara umum kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ya memang mohon maaf ada beberapa kelompok masyarakat setelah Frey orang serang sekali dan akhirnya kemudian ada yang kelompok yang menengah mengaku nggak mampu, padahal sebenarnya dia masyarakat yang mampu dan cukup, dia turun ke bawah bilang nggak mampu, sehingga jadi cerita sama DPLT dan tuh
Bapak BLT, gelang emas lumayan tebal di sini tuh. Ada yang bisa kita begitu kan? Kalau jadi kita memiliki sekolah ini karena kita merasa mau anak-anak kita sukses ke depan. Karena mohon maaf sekali lagi SMA ini akhir dari sekolah anak-anak kita itu jenjangnya S3. Ini masih SMA. Ini masih dasar sebenarnya. Kemudian